Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu hanya 6 jam atau maksimalnya 12 jam. Sudah harus selesai dalam sehari. Menurut SKB, 4 menteri tersebut tercantum apabila level 1-2 maka wajib melakukan pembelajaran tatap muka full 100%. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu hanya 6 jam atau maksimalnya 12 jam sudah harus selesai dalam sehari. Menurut SKB, 4 menteri tersebut tercantum apabila level 1-2 maka wajib melakukan pembelajaran tatap muka full 100%. Walaupun pembelajaran tatap muka full 100%, namun masih ada pembatasan waktu, yaitu hanya 6 jam. Demikian dipedahkan Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarmasin Hendro Wahetakuni Prima TV jelang tengah hari Selasa 11 Januari 2022. Menurut Hendro, pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini sudah terlaksana dengan baik mulai tingkat PAUD, SD hingga SMP. Namun pembelajaran tatap muka ini, ujar Hendro, selalu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Bila ada gejala memunculkan klaster baru, maka pembelajaran tersebut akan segera untuk dihentikan. Berarti semua turun full begitu Pak, atau seperti ya, apa? Atau tetap dibagi? Tidak pakai shift turun, cuma waktunya masih dibatasi 6 jam sesuai SKB 4 menteri itu. Kalau sebenarnya kalau yang normalnya lebih. Sejauh ini Pak, semua sekolah di Kota Banjarmasin memang sudah melaksanakan kabar dari tingkat PAUD, SD, SMP Pak? Iya, sudah melaksanakan, tapi masih dalam kita pantau. Apabila ada peningkatan ya kita hentikan. Kalau ada peningkatan misalnya ada kluster baru gitu ya. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah meminta pada Dinas Pendidikan supaya pengajar dan peserta didiknya sudah mendapatkan pemberian vaksinasi supaya kada menimbulkan klaster baru, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini berjalan sesuai dengan yang disyaratkan oleh SKB 4 Menteri. Politisi Partai Golkar ini pun meminta kerjasama seberatan pihak mulai dari dinas, pengajar hingga kuitan siswa untuk memberikan pemahaman pada peserta didik dalam menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Sejauh ini kan karena kita lihat Banjarmasin ini kan sudah memang lebih awal melaksanakan PTM dalam setahun terakhir ini di 2021 sampai dengan sekarang. Menurut pantauan kami di lapangan terkait dengan peralatan yang disediakan sekolah, baik itu sekolah dari pinggiran sampai dengan yang di perkotaan atau yang sekolah bagus, ini sudah memenuhi standar. Artinya tinggal yang ditekankan adalah tinggal pengawasan. Baik itu pengawasan dari rumah, partisipasi orang tua di sekolah, kemudian sampai kepulangan dari sekolah. Nah, ini kita minta kerjasama sekolah, kemudian orang tua, dan juga edukasi, sosialisasi kepada siswa itu sendiri, pemahaman terkait dengan bagaimana cara mencegah agar terhindar dari COVID.